Halo Sobat Podcast TPRI Jawa Barat, hari ini saya sedang bersama narasumber yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi banyak orang, seorang kepala desa yang sudah sukses membangun desanya dari mulai desa yang biasa saja menjadi desa yang sangat unik. Bersama saya Bapak Gawas Hamdani. Damang Pak. Alhamdulillah. Pak, Gimana, Pak? tadi saya sempat berkeliling Pak nih ya di desa ini. Desa ini sangat unik sekali, terutama bangunannya yang sangat megah nih. Dan ketika saya baca ini desanya desa cinta. Betul. Kenapa sih Pak bisa dinamain desa cinta? Coba ceritain dong Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Gaus Hamdani, Kepala Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, yang pertama syukur alhamdulillah bisa bertatap muka, bisa silaturahmi kaitan dengan apa saja yang ada potensi di Desa Cinta. Ya, betul, Pak. Terkait dengan kisah singkat atau historis singkat, kenapa desa ini dinamain Desa Cinta? Desa cinta. Ini konon cerita para sesepuh belakangan di kami pada tahun 18 sekian, jauh dari kemerdekaan yaitu 1945, kedatangan daerah kami itu priayi yang cukup disegani, apalagi oleh kolonial Belanda waktu itu. Kebetulan priayi dari Mataram itu berbaur dengan masyarakat karena posisinya waktu itu dicari oleh kolonial Belanda, itu sangat membahayakan versi kolonial Belanda. Akhirnya berbaur, setiap hari dia ke ladang termasuk ke bukit, melihat daerah di sekitar sini tuh sangat indah, elok, asri. Iya, betul. Ya, di antaranya termasuk karena berbaur dengan masyarakat, sering ketemu, sering berpapasan. Masyarakat yang ada di wilayah ini karena istilah dari adat ketimuran termasuk Tatar Sunda, ya. yaitu Nyunda banget. Someah. Nah, bahkan saking ramah, etika, sopan santun diidentikan penuh rasa kasih sayang. Nah, warganya penuh rasa kasih sayang, daerahnya asri, elok, termasuk indah. Kalau didefinisikan terlalu panjang, akhirnya itu penuh cinta. Nah, alhamdulillah sejak itu yang namanya priayi ini cocok dinamakan cinta. Jadi bukan ini histori singkat itu, bukan cinta itu pada saat yang sekarang-sekarang. Iya. Nah, saya pikir dinamain Desa Cinta itu karena kekinian gitu kan? Atau iya, betul. mungkin ada banyak yang versi itu. Waktu itu ada Bu Cinta kesini mungkin dinamain Bu Cinta, Desa Cinta aja. Ternyata sejarahnya panjang juga dan jauh sebelum Masehi juga mungkin ya. Betul. Sebelum kemerdekaan lah. Di tahun 18 lah, belum 19 saat itu. Terus yang jadi saya penasaran nih Pak, kok bisa sih Pak membangun sebuah kantor desa yang sangat megah ini Pak? Karena ketika saya sering datang nih Pak ke desa-desa, tidak ada tuh Pak bangunannya semegah ini. Coba dong Pak kasih trik atau kasih saran atau misalkan masukan nih buat kepala-kepala desa bagaimana sih bisa membangun kantor yang sangat megah ini Pak. Awalnya gimana Pak? Sebelumnya makasih. Nah, inilah termasuk ikon magnet kuat kaitan dengan yang studi tiru, bahkan sebelum kami mengikuti Lomdeskel. Karena sekarang ada media yang bisa meng-up. Nah, ini awal mulanya kami memang ini perjalanan bukan yang sebentar, bukan setahun 2 tahun. Kami mengharapkan kantor yang cukup aman, nyaman, bahkan saat diresmikan oleh Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil di tahun 2022, setahun ke belakang itu, dinobatkan bahwa ini kantor desa terbaik, termegah se-Jawa Barat. Meskipun waktu itu ada statement harus selaras dengan prestasi. Dan alhamdulillah kami dengan ikon magnet awal kantor kepala desa yang cukup megah ini, awalnya kami kolaborasi Pak. Nah, seperti meraih cinta juga, kalau tidak dibarengi dengan kolaborasi itu nggak bakalan sukses. Iya, betul. Karena apa?
perlu itikat kuat, itu kolaborasi, perlu entitas yang mendukung, kesepakatan dan kemauan yang tinggi. Nah, kebetulan kami sekarang bahkan sudah dinobatkan bahwa Desa Cinta itu desa yang punya karakter. Di antaranya kemarin dengan judul Social Enterprise, yaitu bentuk sosial, bentuknya abstrak. Tapi sosial yang sangat tinggi. Di antaranya ini bisa mewujudkan, dampaknya bisa kami membangun. Ini bukan karya saya, tapi karya kami. Semua lapisan masyarakat, semua entitas masyarakat ini benar-benar menginginkan. Menginginkan kantor desa bukan cuma indah, layak, tapi aman. Nah ini alhamdulillah wujud, ini kerjasama masyarakat melalui sesuai judul inovasi kami yaitu Social Enterprise, yaitu sosial yang tinggi melalui swadaya masyarakat. Meskipun ada stimulus APBD Kabupaten 100, APBD Provinsi 200, 300 juta, itu jadi stimulus perangsang untuk dana awal kaitan dengan pembangunan ini, tapi ini menghabiskan 1,1. Jadi 800 juta, 1,1 miliar. 800 juta murni swadaya masyarakat, ada yang bentuk tenaga, waktu, bukan cuman pemikiran, tapi dari 1000 kakak yang menengah ke atas itu berkomitmen memberikan sumbangsih dananya 500.000 dalam tempo 10 bulan Pak. Jadi sebulan cuma 50.000 dikoordinir oleh RT, terkumpul 500 juta. Dalam 10 bulan? 10 bulan. Nah itulah, bahkan bukan cuman masyarakat yang ada mumpuni di Desa Cinta. Di luar Desa Cinta? Di luar Desa Cinta termasuk, tapi asli orang Desa Cinta yang sukses di kota kami ketuk. Nah ini makanya punya karakter desa yang berkarakter sosialnya tinggi. Jadi nggak cukup warga kami yang memang kuli bangunan, kuli nyangkul segala macam, tapi di bidang-bidang yang lain kami ketuk dan alhamdulillah bisa terwujud seperti sekarang ini. Jadi si masyarakatnya itu nggak lupa kacang lupa kulitnya, Pak ya? Betul. Jadi ketika dia udah sukses di sana pun masih ingat kampung halaman. Bukan sumbangsi pemikiran, tapi dia donasi juga dengan rekan-rekan, bahkan lebih ke link-link kuat yang memang para dermawan bisa sumbangsi ke daerah kami. Ngomongin masalah prestasi nih, tadi Bapak ngomong prestasi, kebetulan di belakang saya juga banyak banget nih piala. Iya betul. Boleh dong Pak dikasih spill mana sih penghargaan yang paling bergengsi Pak dari piala-piala ini Pak? Nah ini mungkin yang paling tertinggi kami di Lomdeskel kemarin 2023 itu di tingkat nasional. Nah, alhamdulillah kami mewakili Jawa Barat. Berarti kalau udah ke tingkat nasional juara 1 Jawa Barat. Dan alhamdulillah plus dari Pak Ridwan Kamil termasuk kami mewakili di regional 2. Meskipun kami bukan juara 1, waktu itu juara ketiga kalah oleh Bali dan Yogyakarta. Tetapi alhamdulillah dampak yang dirasakan dari Lomdeskel itu, apalagi sampai ke tingkat nasional, kami nggak bermimpi, bahkan nggak bercita-cita sekalipun bisa upacara 17 Agustus HUT RI itu di Istana bersama dengan Pak Presiden, Pak Jokowi. Alhamdulillah sampai lokakarya panjang ke DPR RI, ke gedung KPK, keliling kami. Nah inilah capaian terakhir mungkin kami untuk mempersembahkan di samping kado istimewa buat warga masyarakat kami, Pak Bupati, karena ini adalah sumbangsih yang luar biasa dari Kepala Daerah kami Kabupaten Garut. Ini kado istimewa buat warga, Bupati, dan Pak Gubernur. Meskipun tidak juara 1, tapi tetap kami bangga dan alhamdulillah dapat berkah yang kami rasakan. Sangat luar biasa ya. Berarti dari seluruh Indonesia desa ini bisa juara 3. Betul. Mantap. Jadi ketika warga nyumbang baik tenaga, materi, pikiran itu nggak sia-sia ya Pak. Betul, ya, hasilnya ada sia-sia. Juara 3 jelaslah ada se-Indonesia. Mungkin itu di tingkat nasional atau tingkat regionalnya ada Pak, pernah juara apanya atau dapat penghargaan apa aja sih Pak? Boleh di spill dikit Pak, atau dari gubernur barangkali ada penghargaan? Kalau gubernur alhamdulillah di samping kami mendapatkan bonus 100 juta dari Pak Gubernur, dari melalui DPMD provinsi, termasuk nanti ada mobil maskara mungkin di awal tahun
Nah itu bisa, itu mobil multifungsi yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi masyarakat, bahkan itu bisa digunakan untuk apa namanya panggung, hiburan, UMKM bisa kita jajaki dengan mobil Maskara itu. Terus yang paling sangat berkesan yaitu dikenal lah sampai ke luar Jawa, Kalimantan, Bengkulu. Alhamdulillah dengan berkahnya kami ikut Lomdeskel sampai masuk ke tingkat nasional, Bengkulu sudah studi tiru ke kami, termasuk kemarin Bali. Bali pun yang juara satu. Yang juara satu datang ke sini. Harusnya kita yang ke sana Pak ya. Awalnya cerita kok bisa dinamain cinta. Terus keduanya nih magnetnya. Di Bali nggak ada kantor desa yang semegah ini. Iya betul. Kalau menurut kami sih kemarin sangat pede sih, karena apa namanya nggak di gedung kantor kepala desanya itu alhamdulillah kami yang terbaik. Padahal ini kalau dibilang di kampung di pedalaman itu, Betul. tapi kok bisa gitu ya membangun desa kantor sebagai ini. Di Bali pun mungkin di kota-kota besar yang anggarannya lebih besar, tapi tidak bisa semegah ini ya Pak ya. Iya itu sangat luar biasa sekali. Oke Pak, ngomongin UMKM nih Pak, ada apa saja sih Pak di UMKM di Desa Cinta ini Pak? UMKM yang sedang digarap atau akan yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan atau mungkin ada rencana membangun UMKM apa sih Pak? Boleh diceritain Pak? Mengulas kaitan dengan UMKM yang memang mungkin bukan sekarang ini, bahkan kami sebelum jadi kepala desa di sini tuh ada khas dari mulai Kicimpring Cinta, itu home industry yang dikelola oleh ibu-ibu KWT, termasuk marketnya ada kebetulan kami ring 1 PGE yang biasa suka langganan snack cinta yang bahan bakunya dari jagung, terus di bawah manajemen BUMDes bisa dipajang atau ininya di BUMDes, bahkan ada UMKM lain seperti namanya produk-produk yang bisa itu bukan makanan sehari-hari tapi musiman. Contoh ada pesanan kaitan mau ada acara nikahan, hitanan, termasuk mau Idul Fitri, contoh kolontong, opak cinta. Nah, semuanya dinamain cinta. Biar jadi ciri khas Pak ya. Ciri khas. Iya, nah itu alhamdulillah ya meskipun tentatif lah. Masalah apalagi kalau keluar sekarang bisa dibantu dengan fasilitas apa namanya marketplace kaitan dengan online sosmed. Alhamdulillah dengan Shopee termasuk melalui apa namanya fasilitas yang ada di manajemen BUMDes dan desa itu sendiri. Berarti meskipun kita kasarnya ada di pelosok atau di pedalaman, tapi kita harus mengikuti zaman. Betul. Jadi kita marketnya nggak hanya di lokalan kita, tapi bisa ke luar juga ya Pak. Sudah berjalan. Pak, tadi saya sempat lihat di pajang di depan tuh ada kayak pakaian itu yang berbahan kulit. Itu asli sini juga Pak? Ada produk yang diproduksi di sini seperti keterbatasan sarung tangan, tas, dompet, bahkan topi. Kami lebih ke bergabung dengan aliansi. Aliansi BUMDes itu termasuk BKAD di kami di istilahnya, Badan Kerjasama Antar Desa. Jadi nanti pasar memerlukan jenis A, di kami stoknya kurang atau nggak ada, kami share dengan BUMDes desa yang lain, tapi tetap di bawah marketnya Desa Cinta, di BUMDes Anugerah Cinta juga. Nah namanya juga BUMDesnya Anugerah Cinta. Semuanya cinta. Jaket kulit termasuknya. Kemarin alhamdulillah Bali dari mulai tas, sepatu, gesper, kaos tangan, terbahkan topi laken istilah di kami itu kami keteteran produksi akhirnya merger. Kerjasama. Nah melalui aliansi BUMDes yang selama ini seperti produk-produk yang nggak bisa diproduksi di sini karena harus ada keahlian dan alat teknologi yang tinggi, tetap kami market, kami ambil barangnya, tetap tapi kami punya sharing profit yang bisa saling menguntungkan. Saling menguntungkan bisa jadi PADes buat desa kami juga. Saling menguntungkan, saling kerjasama, akhirnya melahirkan produk yang bisa dijual ke pasar besar juga. Iya betul. Jadi dari Bali itu dapat orderannya banyak, akhirnya Bapak sama yang lain
membuat suatu bumdes itu tadi Pak ya, saling sharing, misalkan di sini kurangnya apa, saling melengkapi, sangat luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali Pak. Jarang lah saya ketemu seorang kepala desa yang turun langsung sampai ke akar-akarnya kayak gini Pak. Tadi juga saya sempat jalan-jalan, ada yang unik Pak nih. Apa tuh? Pengolahan sampah plastik yang akhirnya menjadi bahan bakar. Nah itu apa sih Pak? Oh iya, nah itu termasuk bahkan di 2024 target kami di Desa Cinta khususnya tidak ada TPS dan TPA khusus sampah. Oh iya. Alhasil di rumah masing-masing sudah terselesaikan, dalam artian ini pemilahan ada sampah organik dan anorganik. Betul. Nah, yang organiknya itu kebetulan di kami ada program Harumadu kaitan halaman rumah terpadu itu mengelola sayur-sayuran, bisa sampah organiknya dijadikan pupuk organik. Nah, yang sampah anorganik, yang plastik itu ada 2 jenis yang kami instruksikan. Bekas yang memang bening warnanya seperti bekas cup, air cup, botol aqua kayak gitu, itu dicacah di rumah masing-masing supaya nggak terlalu berabe saat bawa. Kayaknya diguntingin Nah, gitu ya. konsepnya sekarang lagi disosialisasi tapi sudah praktek. Dicacah di rumah satu kresek yang jajab dengan catatan anak kecil. Itu ditukar ada sama uang atau pensil dan buku. Jadi setiap rumah itu akhirnya kesepakatannya dikelola oleh Pak RT. Pak RT nanti di stok, ada buku, ada uang di tiap RT. Nanti itu disetorkan di KWT khususnya. Itu harus nanti kalau udah banyak harus punya tempat tertentu karena ada pembakaran. Khawatir di pembakaran itu ada polusi. Polusi udara. Nah, dan alhamdulillah itu anak-anak SD awalnya dan SMP dan termasuk pembimbing yang punya edukasi itu adalah Pak Njang, seorang guru SMP itu. Dia membakar, akhirnya bikin sampling, ternyata bisa dijadikan bahan bakar. Iya. Nah, itulah di samping mengurangi Aneh, Pak. Bener bisa ini. dimanfaatkan dan menggunakan masih alat yang sederhana belum. Iya betul. Targetnya di 2024 kami lebih ada tempat khusus, alat khusus. Yang saya heran tuh Pak, dari botol diguntingin, dimasukin ke dalam kaleng, dibakar, terus uapnya keluar, disuling, keluar ya, ada bahan bakar. Dan ketika dicek itu di dalamnya tidak ada ampas atau yang mengendap, jadi bersih aja gitu ya. Bersih. Itu sangat luar biasa. Ada yang ngendap sedikit itu di jalur pipa. Ya di pipanya. Pipanya nanti dipanasin, kalau dikuras biasa itu untuk pengolahan itu. Dan yang lebih luar biasanya lagi ini jadi sebuah edukasi juga buat anak-anak ya Pak ya. Karena nanti betul. yang bakal menyetor si sampah plastik ini tuh anaknya sendiri bukan yang anak yang diwajibkan, anak yang Jadi diharuskan. si orang tua enggak. Jadi anaknya suruh ini punya sampah plastik nih dibawa sama anaknya ke RT-nya berarti ya. Nanti di RT-nya dikasih semacam reward berarti Pak ya, penghargaan. Bahkan saya akan tanamkan saat si anak SD, SMP, SMA habis minum air cup tuh dia berpikir jangan dibuang sembarangan, tapi dikantongin dan nanti di rumah dicacah, malah jadi uang. Nah, itu yang rencana, bahkan kami udah sepakat di 2024 itu gencar sosialisasi dan action, bahkan rewardnya mungkin mudah-mudahan bisa ditambah untuk yang bisa menukarkan sampah-sampah itu karena sendiri. yang namanya anak kecil itu kalau dikasih hadiah pasti semangat ya. Nah, makanya diiringi sama hadiah itu ya Pak, mungkin nanti kedepannya mungkin motor atau mobil. Betul, kenapa tidak? Iya betul Pak, siapa tahu dia bawa beberapa karung. Jajan 5.000 juga anaknya kan. Iya betul. Luar biasa itu. Bisa. Kenapa tidak untuk ke depan? Yang penting benar-benar terrealisasi. Intinya saya juga bukan pengolahan itunya, tapi merasa si anak itu atau warga masyarakat kami saat mau buang sembarangan ingat bahwa ini pundi-pundi yang bisa dikumpulkan nantinya bisa jadi uang. Akhirnya
nggak buang sembarangan. Jadi gitulah. udah dibikin mindsetnya begini ya Pak. Itu rencana 2024 kami program itu. Mindsetnya diubah bahwa si sampah ini bukan hanya jadi sampah yang akhirnya jadi polusi gitu kan, jadi sampah akhirnya Kotorin ya, lingkungan lah. Lingkungan menjadi kotor, tapi mindsetnya bahwa si sampah ini bisa menghasilkan gitu Pak. Betul. Sangat luar biasa sekali nih program-program yang ada di Desa Cinta ini. Mungkin Pak ini terakhir mungkin ya Pak ya, ada sedikit masukan mungkin Pak untuk yang nanti nonton di YouTube atau misalkan sedikit sepatah dua patah kata atau Pak ngasih masukan buat kepala desa agar bisa kita maju bersama lah Pak gitu. Kita mari memajukan supaya desa-desa yang ada di Indonesia ini bisa sukses seperti Desa Cinta ini. Ya, amin. Boleh Pak kasih sedikit harapan kami ke depan, pertama jangan segala sesuatu dilihat dari anggaran berapapun, tidak ada manajemen dan edukasi inovasi termasuk kemauan yang tinggi, itu nilai uang tidak ada apa-apanya. Kebersamaan tetap jalin, keduanya nih contoh kecil dari Desa Cinta, termasuk desa kecil, jumlah penduduknya cuma 5.300, berada di pelosok, berada di lereng, ke timur ini, kalau di Garut Timur itu paling ujung, ke atasnya tidak ada desa lagi, tapi desa kami berbatasan dengan hutan. Kenapa tidak kami sampai melenglang ke nasional? Motivasi kami khusus untuk rekan para kepala desa, satu ada niat kuat, kedua edukasi, ketiga mungkin filosofi kami kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Nah mudah-mudahan dengan adanya sampling atau ikon di Desa Cinta ini kita sharing. Bahkan tadi yang banyak yang inovasi ini kami nggak mengharapkan ditiru, khawatirnya niru kami malah ada kekurangan kami teguh, tapi sharing untuk lebih maju membawa desa, karena membangun desa identik membangun Indonesia. Jadi kata terakhir, jangan berkecil hati selama kita beredukasi, kolaborasi dengan semua entitas, kebersamaan tetap jalin. Contohnya dari mulai pelayanan sepenuh cinta, berkarya dengan cinta, insya Allah membuahkan cinta yang sangat membanggakan khususnya untuk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Podcast TPRI Jawa Barat, jadi kesimpulannya kalau kita bekerja dengan cinta maka akan menghasilkan cinta juga. Jadi all about cinta. Betul. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini bersama narasumber yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi banyak orang juga. Dan juga masukan juga buat saya nih Pak yang sering buang sampah sembarangan. Mungkin nextnya saya tidak akan seperti itu, nanti saya akan kumpulkan, nanti ketika saya dapat 2 karung saya bawa ke sini deh ke Bapak. Boleh, rewardnya beda. Rewardnya beda ya Pak. Keluar daerah. Siapa tahu dari Bapak dapat kulkas nih. Boleh, kenapa Oke, mungkin tidak? itu saja ya. Jangan lupa juga di follow semua sosmednya TPRI Jawa Barat, ada TikToknya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, dan yang paling penting jangan lupa subscribe di YouTube TPRI Jawa Barat. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Saya Saiful Saif Nasrullah. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.